Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun anda berada. Sekarang ini bulan Ramadan, bulan suci ya. Ini sekarang sudah masuk puasa ketiga kalau tidak salah ya. Jadi mudah-mudahan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua sehat-sehat walafiat untuk menjalankan puasa bulan Ramadan selama 1 bulan ya. Jadi mudah-mudahan kita ini menyadari masing-masing diri kita ya, karena dunia ini hanya sementara ya. Oke lah saudaraku, sekarang saya ini mau menjelaskan perkembangan wallet sekarang ini. Jadi itu yang punya RBW, yang wallet yang pemula, yang baru-baru membangun RBW, tolong ya diperhatikan RBW-nya ya. Karena sekarang ini harga sekarang ya alhamdulillah ya, namun dia naik, namun sedikit naik, tapi kan sudah kelihatan dibanding yang kemarin-kemarin ya maksud saya. Gini saudara, jadi tolong diperhatikan RBW-nya, karena ini gimana caranya supaya bisa merawat RBW supaya cepat sukses. Maksud saya gimana caranya supaya cepat sukses dalam menangani bangunannya ya. Ya, karena kita itu membangun RBW, istilahnya bangunan wallet, karena mau supaya ada wallet, ada sarang, kita bisa menjual seperti teman-teman yang lain ya. Ya, jadi oke lah saudara ya, kita membahas ini masalah peningkatan harga sekarang dengan pemahaman yang berbeda-beda di kolom komentar saya ya. Katanya harga di sini, di daerah sini harganya sekian. Jadi itu masalah perbedaan harga ya, wajar-wajar saja ya, karena tiap daerah itu beda-beda harga ya. Tiap daerah beda-beda harga, apalagi kalau kita ini kan maksud saya ini daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ya. Jadi kalau anda tahu, kalau daerah-daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, istilahnya yang jelasnya beda-beda ya, namun sedikit. Jadi kita maklumi saya saudaraku ya. Jadi jangan lupa saudaraku saling merespon ya, saling mendukung. Semoga ada perkembangan yang kita dapat namun sedikit ya saudaraku sekalian. Continue membangun bangunan wallet ya. Kita harus betul-betul konsisten ya. Jadi itu yang pertanyaan di bawah kolom komentar, masalah yang kita mau bahas itu. Katanya gimana bang kalau kita itu supaya cepat burungnya bersarang masuk dia itu ya. Sebenarnya itu burung tergantung dari ruangannya, bagian dalamnya ya, tergantung. Kalau bagian dalamnya itu bagus, istilahnya dingin, mencapai kelembaban suhu dengan aman, insya Allah itu tidak lama itu wallet populasinya bagus. Adaptasinya bagus. Itu ruang RBW nya bagian dalamnya. Kalau memang tatahannya bagus ya, insya Allah burungnya itu tidak akan lama itu bikin sarang ya saudaraku ya. Jadi jangan jenuh menunggu ya saudaraku ya. Otomatis itu kalau kita itu bersabar, yang penting berusaha, insya Allah pasti kita dapat ya, insya Allah pasti kita dapat. Yang jelasnya intinya tidak mungkin kita berusaha baru tidak akan berhasil. Yang penting ikuti langkah-langkah yang teman-teman yang sudah berhasil, yang dilakukan teman-teman ya, yang sudah sukses maksud saya. Termasuk yang binaan saya, wallet saya, itu yang langganan-langganan di luar sana, di pelosok, di petani wallet ya. Alhamdulillah. Saling konsultasi, saling merespon, saling istilahnya bertanya kalau dia tidak tahu ya, supaya dia ada ilmu di dalam, ada ilmu yang bisa kita kasih. Karena banyak juga itu yang punya RBW itu biasa malas bertanya ya, istilahnya dia andalkan dirinya saja. Jadi kalau ibaratkan ya, barang yang mau diangkat itu kalau sendiri barang berat tidak mungkin bisa goyang ya. Jadi kita itu harus saling gotong royong ya, saling membantu baru bisa terangkat itu semacam barang yang berat. Kalau sendiri ya setengah mati ya. Itu jadi itu saya istilahnya, kita itu saling menopang, saling mendorong, saling mengisi ya. Jadi teman-temanku dimanapun anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, tolong disimak videonya, ditonton sampai habis, agar ada ilmu yang bisa kita pahami, istilahnya bisa kita petik, namun sedikit ya. Karena ilmu itu jangan dipandang dianggap remeh ya, namun sedikit itu yang penting bermanfaat.
akan jadi besar juga ya. Daripada kita itu mencari terlalu besar, nanti akhirnya akhirnya kita itu rasa bosan, akhirnya jatuh. Biar sedikit saudaraku ya, yang penting bermanfaat. Nah itu yang saya maksud. Jadi tolong teman-teman ya, itu yang punya RBW, sekali lagi saya informasikan, saya berikan masukan, kalau punya RBW jangan selalu dimasuki kalau bagi yang pemula. Ya, istilahnya jangan selalu kita berulang-ulang selalu masuk di dalam ruangan, istilahnya bahasa penasaran. Karena biasanya kalau penasaran biasa di dalam pikirannya selalu mengatakan mungkin sudah banyak di dalam. Jadi itu biasa di doktrin pikirannya selalu mau masuk, istilahnya penasaran. Jangan sampai sudah katanya sudah banyak di dalam, apalagi kalau baru 2 bulan, baru 3 bulan itu dia punya RBW. Memang dimaklumi juga ya yang pemula. Ya karena semua itu pernah kita mengalami namanya walik pemula ya. Tapi itu yang pesan saya ya, bersabar saja. Yang penting kita itu konsisten dalam menangani RBW itu. Istilahnya yang penting sudah aktif semua ya. Ada air di dalam, istilahnya suaranya sudah bagus, bersih bagian dalamnya. Ya lepaskan saja karena walik itu akan beradaptasi sendiri gitu. Insya Allah. Intinya selalu diganggu ya. Itu karena walik itu tidak mungkin dia itu istilahnya kita mau menarik masuk. Yang penting sudah dia punya bangunan, sudah aktif, sudah istilahnya apa yang keinginannya itu kita datangkan, semacam kayak itu ada air dalam, istilahnya kelembabannya kita sudah bisa prediksi sudah bagus. Suaranya insya Allah akan walik itu bermalam ya, beradaptasi bagian dalam. Jadi jangan lupa ya teman-temannya, bersabar, itu pesan saya, bersabar. Dan kalau yang sudah 1 tahun ke atas, yang sudah berhasil, istilahnya 5 bulan ke atas sampai 1 tahun, yang ada saran, jangan ya selalu dipaksakan panennya, lepaskan saja. Biarkanlah dia jadi bakpao, sarang bakpao, karena itu sarang bakpao itu ada juga baiknya. Mungkin bilang itu sarang bakpao itu murah, betul itu bakpao murah, tapi ada baiknya. Karena itu bakpao itu biarkan itu biasa berulang-ulang itu sarang bertelur di situ. Jadi berapa kali bertelur itu walek, berapa kali bertelur itu burung walek, mungkin apakah sudah 4-5 kali dan seterusnya, baru kita buka sarangnya kan berapa kali populasi itu anak jadi ya. Jadi ada juga untungnya. Kalau sarang itu ndak sebentar itu dicetak kalau sudah banyak burungnya ya. Jadi kita ini yang para pemula itu terutama populasi dulu yang kita harus permantap ya, kita perkuat ya. Jadi kalau walik itu gampang ya, sebentar ini insya Allah sebentar itu dicetak sarangnya kalau sudah padat. Yang penting jangan selalu diganggu, itu bahasa saya ya. Namun ada sarang di dalam, kalau baru sedikit tidak usah dulu dilepaskan ya, biarkan dulu berkembang biak burungnya. Dan ada juga biasa itu pakai sarang imitasi. Ada jadi tergantung dari yang konsultannya biasa itu yang menangani itu bangunan ya, maksud saya RBW ya. Begitu saudaraku ya. Jadi itu yang saya informasikan masalah perkembangan walik di lapangan dengan yang pemula. Ini yang saya bahas. Itu kan masalah harga sarang walik itu tergantung dari cara merawat RBW sampai bisa menjangkau harga istilahnya memuaskan ya, dari kita saja ya, dari teman-teman semualah. Gimana caranya kita itu mempelajari sehari-harinya itu perkembangan sekarang walik ya. Oh walik tidak suka kalau gini, walik sukanya gini. Jadi pelajari saja, pelajari gitu. Bagian dalam ruangan biasa, jangan selalu di istilahnya selalu dipikirkan, tidak usah, lepaskan saja dulu ya. Yang penting sudah maksud saya ini, mohon maaf ya saudaraku ya, karena mungkin ini pengaruh puasa ya, yang dimaklumi karena kita sebagai Islam ya. Jadi sampai gini caranya ngomong insya Allah ya. Oke lah teman-teman, gitulah ya informasi saya kasihkan masalah perkembangan walik dan bagi pemula yang di lapangan. Mudah-mudahan konsisten dengan berjuang selalu. Jangan lupa berdoa ya, bersyukur. Semoga cepat berhasil seperti teman-teman yang lain. Oke, nanti lain kali saya lanjut konten saya insya Allah kalau panjang umur, begitu pun juga sebaliknya ya. Oke lah,
Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.